Apa kabar Mas Bos semuanya? Apa kabar teman-teman YouTuber pemula semuanya, dan juga teman-teman vlog pemula semuanya? Selamat siang, ketemu lagi dengan channel Bener Vlog. Ya Mas Bos, siang ini di jam setengah 12 ya, jam setengah 12 siang. Kembali saya melakukan aktivitas motovlog. Sekarang kita akan jalan-jalan ya, jalan-jalan siang-siang. Oke ya Mas Bos semuanya, ini nanti sambil kita jalan-jalan kita nanti sambil ya, ngomongin masalah per-YouTubean ya, ngomongin masalah per-YouTubean ya. Sekarang ini banyak sekali ya pertama kita para konten kreator pemula, YouTuber pemula, motovlog pemula ya. Kali ini sekarang ini banyak yang mengeluh ya, termasuk saya juga mengeluh karena peraturan YouTube sekarang ini memang ketat, semakin ketat ya, semakin ketat dan semakin mempersulit para konten kreator pemula, para YouTuber pemula untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses. Sebenarnya juga tidak 100% benar ya Mas Bos hal macam itu. Kenapa YouTube itu memperketat peraturannya itu dikarenakan karena juga karena permintaan dari konsumen, juga permintaan dari para para pengguna platform YouTube, terutama perusahaan-perusahaan besar ya yang menggunakan platform YouTube untuk mempromosikan produk mereka. Karena perusahaan-perusahaan besar itu ya ingin video-video atau konten-konten yang akan dipasangkan iklan mereka itu benar-benar video yang bagus, video yang mempunyai kualitas yang sehingga para penonton YouTube, para penonton alami YouTube itu kan bisa lama-lama atau bermain lama-lama di YouTube. Sama halnya dengan YouTube juga kan, YouTube itu kan juga bisnis is bisnis, namanya bisnis is bisnis. Ya YouTube juga ingin siapapun yang ingin menjadi konten kreator itu kan juga harus mempunyai kreativitas yang paling tidak ya rata-rata ya kreativitasnya, sehingga video-video yang ada di platform YouTube itu memang video-video yang benar-benar mempunyai kualitas, mempunyai bobot, dan juga kalau bisa itu mempunyai edukasinya ya. Namanya bisnis ya Mas Bos. YouTube kan juga mendapat penghasilan juga dari itu, iklan juga, iklan dari para konten kreator juga, dari kita juga kan bagi hasil ya, hitungannya bagi hasil. Wah, kok ditutup ini ya? Oh bisa deh, kan bagi hasil ya Mas Bos, kan bagi hasil antara platform dari YouTube itu sendiri dengan konten kreatornya kan, kasih hasil dari penghasilan iklan. Dan pembagian hasilnya kan kalau nggak salah itu 30 atau 40%, 30% ya, 30% itu ke konten kreator,
yang 70%-nya ke YouTube. Memang ya seperti pembagian, memang YouTube mendapatkan persen yang besar ya karena mereka penyedia platformnya ya Mas Bos. Itu ya harus dihitung-hitung, padahal kita yang melakukan kreativitas padahal ya. Tapi kan ya meskipun seperti itu, tapi kita kan tidak dipungut biaya kan Mas Bos, kecuali kita mengiklankan video kita lewat Google ADS ya, itu kan berbayar ya. Itu juga plafon dari Google, dari YouTube untuk mempromosikan video kita ya, tapi berbayar itu Mas Bos. Google ADS namanya. Tapi meskipun kita sudah memakai Google ADS dan berbayar juga, tapi kalau video kita tidak mempunyai kelebihan ya sama saja nantinya hasilnya. Hasilnya juga sama hasilnya, sehingga kita konten kreator ya, kita ini konten kreator ya, dituntut untuk lebih berkreativitas, sehingga kita ya harus terus belajar dan terus belajar, karena ya dengan kita terus belajar maka kita akan mengasah kreativitas kita juga, atau kita mengasah cara kita berbicara ya di depan kamera ya, seperti itu. Contoh, kita mengasah kemampuan kita berkreativitas dalam membuat sebuah video ya, kayak seperti sutradara itu membuat alur ceritanya terlebih dahulu, kemudian membuat videonya, kemudian membuat narasinya apa yang akan kita bahas di dalam video tersebut. Dan juga kita harus belajar menjadi seorang jurnalis ya, atau pembawa acara ya, supaya ngomongnya pun juga lancar di depan kamera, sehingga isi yang kita narasikan di dalam video kita itu pun juga bisa dibawakan dengan jelas. Karena kalau isinya tidak jelas pun jika penonton menjadi malas ya, mau menonton, karena kita namanya juga kita konten kreator ya Mas Bos, kreator, dan kita harus bisa menjadi bagian-bagian ya, seperti menjadi seorang sutradara, karena kita sendiri kan yang membuatnya, membuat videonya, kemudian menjadi pembawa acaranya juga kan kita sendiri, kemudian menjadi editor, nah yang mengedit videonya kita sendiri. Nggak mungkin ya kita menyewa editing profesional, kita baru pemula, kecuali kalau kita sudah menjadi konten kreator yang besar, channel kita sudah besar, penghasilan kita pun juga sudah besar di YouTube, dan bisa kalian mencari editor video yang profesional. Biayanya juga mahal karena harus menggaji ya, memberikan gaji ya, memberikan honor juga pada mereka. Makanya kita harus dituntut, pemula harus untuk belajar dan belajar. Perjuangan seorang YouTuber pemula ya, perjuangan seorang YouTuber pemula itu ya
eh, contohnya ya, contoh kalau channel saya ini, contohnya channel saya ini kan belum ada setahun yang ini, yang motovlog ini, yang video vlog, channel video vlog ini kan belum ada setahun, belum ada 1 tahun ya, belum ada 1 tahun pun juga perkembangannya juga belum stabil, algoritmanya pun juga belum kuat, makanya kan harus rutin upload video supaya untuk memperkuat algoritmanya, sehingga kalau algoritmanya sudah kuat kan nanti penyebaran videonya pun juga cepat oleh YouTube. Dan juga YouTube, kalau algoritmanya kuat kan YouTube akan mengenali channel kita ini mengenai apa, mengenai tutorial YouTube, berarti nanti dikelompokkan dibagi ke bagian tutorial YouTube, nah nanti akan disebarkan ke penonton-penonton yang sesuai dengan tema channel kita. Ya seperti itu, untuk memperkuat algoritma channel kita ya dengan rutin upload video, enggak ada yang lain ya Mas Bos. Karena dengan upload video algoritma kita sedikit demi sedikit akan terbentuk, sehingga lama-kelamaan juga algoritmanya pun juga akan menjadi kuat. Ya Mas Bos, sekarang kita sudah sampai di Meranggen ini ya, di Meranggen ini kita berada di depan SMP Negeri 2 Jatinom. Ini SMP Negeri 2 Jatinom, dan kita masuk di Dukuh Meranggen, karena biasanya kita kan ke kiri, nanti kita akan lurus saja ini nanti ya. Nah, biasanya kita ke sana, kita lurus ini aja, gantian dong. Iya Mas Bos, untuk memperkuat algoritma channel kita, satunya jalan ya upload video secara rutin, sehingga algoritma channel kita lama-kelamaan sedikit demi sedikit juga akan terbentuk, akan menjadi kuat ya, sehingga nanti dalam proses penyebarannya YouTube juga sudah tahu ini kelompoknya ada di bagian tutorial, nanti akan dikelompokkan di bagian tutorial. Nah di bagian tutorial pun itu nanti juga ada kelompoknya sendiri Mas Bos, tutorial YouTube atau tutorial masak atau tutorial memancing atau tutorial yang lainnya, banyak kan tutorial juga nanti masih dikelompokkan lagi. Kan kolamnya kan ada sendiri-sendiri ya, kolam tutorial. Nah di dalam kolam tutorial itu kan masih ada kolam lagi ya, tutorial apa. Ya kalau seorang pemula itu malas-malasan ya nggak akan berkembang, apalagi kalau takut ya pemula nggak usah takut, jangan takut untuk memulai, karena kalau takut memulai anda tidak akan berkembang ya. Karena kalau kalian takut untuk memulai, kalian nggak akan berkembang. Kapan kalian memulai untuk menjadi seorang konten kreator kalau takut? Oke Mas Bos, kita ini berada di desa ya, desa Meranggen ya. Oh Dukuh Manggis ya, kita berada di Dukuh Manggis. Ini naik terus ya, kita coba untuk mencari jalan, tidak tahu jalan ya cari jalan.
ya Mas Bos ya. Ya kurang lebihnya ya seperti itulah. Oh ya, ini ada apa itu namanya, kematian Mas Bos, nggak bisa lewat. Begitu kita cari jalan memutar, bisa nggak ya? Betul, tak cek. Oh bisa ke sana. Gitu kanan dong. Oh ya, semoga nggak jauh ya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi ya Mas Bos, bahwa untuk menjadi seorang konten kreator, apalagi konten kreator pemula, kita jangan takut untuk memulai. Silahkan untuk memulai ya, harus berani dulu, Tibayan harus berani dan jangan takut untuk memulai, karena kalau takut untuk memulai ya kalian nanti kapan kalian akan segera menjadi seorang konten kreator. Kalian harus berani, yang jelas yaitu disiplin dalam hal membuat video rutin ya, rutin upload video ya, ya tergantung waktu kalian ya Mas Bos. Waktu kita itu kan berbeda-beda ya, kesibukan kita ya, kesibukan keseharian kita itu kan berbeda-beda. Jadi sesuaikan saja dengan rutinitas kalian, dimana di waktu kalian punya waktu senggang ya kalian manfaatkan untuk membuat video. Seperti sekarang ini kan libur ya, saya kesempatan untuk membuat video. Pagi tadi juga membuat video, tadi malam juga membuat video. Bagus ya Mas, pemandangannya di sini bagus Mas, masih banyak perkebunan yang luas. Kalau kalian beli tanah di sini murah Mas Bos, murah beli tanah di sini. Cuma ya itu Mas Bos, satu, air susah ya, air susah. Untuk mendapatkan air bersih ya kalian harus beli dari tangki air itu, atau membuat apa itu namanya, tadah ya, tadah air hujan itu, dan nanti disaring air hujannya ya. Penduduk sini seperti itu Mas Bos. Dulu saya waktu masih kerja di koperasi ya sampai di sini loh, dalam hal tagih menagih hutang. Kalau kita lewat situ ya, coba nengok sini dulu, nostalgia dulu sampai di sini saya. Waduh, dulu sampai di sini. Kalau nggak salah loh ya, dulu sampai di sini. Udah ya, kembali lagi ke jalur aspal. Ya seperti itu ya Mas Bos, kalian harus disiplin juga ya kalau kalian mau cepat berhasil dan sukses di dunia YouTube.
Ya tidak hanya di dunia YouTube, di dunia nyata pun juga kalau kalian mau ingin sukses, menjadi orang sukses ya harus disiplin, ya disiplin waktu juga. Karena kedisiplinan itu kan dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya dari diri kita sendiri. Oke ya Mas Bos, kemudian setelah kalian punya itu semua, kalian tinggal mencari alat untuk merekam, alat untuk membuat video. Alat-alat untuk membuat video nggak usah yang mahal-mahal dulu. Kalian mempunyai HP, itu bisa juga kalian gunakan untuk membuat konten pakai HP. Ya, kalau pakai action cam seperti saya ini juga bisa, tapi bagi kalian yang ingin live streaming atau siaran langsung aja nggak bisa kalau pakai action cam, bisanya pakai HP ya. Seperti itu ya Mas Bos. Karena untuk action cam ini untuk merekamnya itu durasinya hanya 30 menit Mas Bos. Untuk ini ya action cam yang saya pakai ini Bipro ya, Bipro 3S yang sudah menggunakan sistem ACE stabilizer. Ini durasi untuk merekamnya ya, durasi merekam tanpa dimatikan nyalakan, tapi sekali dinyalakan langsung untuk merekam itu durasinya sampai 32 menitan. 32 menitan. Bentar, ini ada mungkin hanya sekitar 32 menitan kalau pakai action cam seperti saya ini. Tapi kalau kalian pakai HP bisa panjang Mas Bos. Nah, kalau baterainya normal, kalau HP itu kan bisa sampai 1 jam, bahkan ada yang lebih ya, ada yang 2 jam mungkin malah ya, kalau baterai HP-nya normal. Kalau action cam ini meskipun baterainya normal itu pun hanya sekitar 32 menitan, tidak bisa sampai berjam-jam seperti HP ya Mas Bos. Ini lapangan namanya action cam itu kan hanya untuk merekam peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terlihat bagus atau viral, terlihat momen-momen bagus lah pokoknya ya, hanya untuk merekam pada saat momen-momen bagus. Tapi kan sekarang fungsinya sudah dipakai untuk ngevlog juga kan sekarang. Ini saya pakai yang Brica yang 3S Bos, Brica Bipro 5 3S yang sudah menggunakan stabilizer ACE ya. Kalau mau pakai merek yang lainnya ya monggo silakan, apa masalah, kan banyak tuh merek-merek yang lainnya ya, seperti Akaso. Kemudian kalau mau yang mahal lagi ya GoPro, kita lewat sini dulu.
Saya mau melihat, mau duduk-duduk di sini. Ini daerah mana ya? Ini saya cuma blusuk-blusukan nih. Pakai apa, GoPro tuh yang mahal ya. GoPro itu kan yang mahal tuh, action cam yang mahal ya. Ada juga di atasnya GoPro itu duren, tapi ya itu mas bos apa, pesannya itu di online ya, di Alibaba atau di Amazon itu ya, di atasnya GoPro. Karena di Indonesia kayaknya yang paling bagus yang saya tahu tuh ya GoPro itu ya. Ada yang 8 jutaan, 5 jutaan juga ada, dan serinya juga beda-beda, dan juga fasilitasnya pun juga berbeda-beda mas bosnya. Itu harga segitu. Kalau GoPro itu baru kamera yang mungkin ada aksesorisnya tapi tidak banyak ya. Kalau yang beli MOD nya itu beli sendiri mas bos, beli sendiri MOD nya untuk GoPro. Wah ini anu nih ya, kebun durian ini ya. Kayaknya sih kebun durian ini, dan saya cuma jalan-jalan. Nggak tahu nih nanti sampainya gimana kan juga nggak tahu saya. Kalau enggak ya ragu-ragu ya balik lagi. Hari kayaknya enggak. Nah kembali lagi ya mas bos di topik kita tadi ya. Untuk menjadi seorang konten kreator ya kita harus benar-benar konten kreator yang benar disiplin ya, baik disiplin waktu, pikiran, dan juga tenaga, supaya tenaga kita tidak terkuras habis. Oke sebentar. Kemudian setelah kalian apa itu namanya sudah mempunyai kemampuan itu semua, kalian tinggal mempraktekannya. Kalian praktekkan dengan membuat video. Saya nanti nggak tahu sampai dimana ya, pokoknya lewat saja gitu. Kalian praktekkan untuk membuat konten ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memikirkan dulu. Nggak usah ini malah ribet ya nanti. Memikirkan dulu. Buatlah konten atau channel YouTube itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau saya menyarankan sesuai dengan hobi kalian. Setiap orang punya hobi ya mas bos. Setiap orang punya hobi ya, sesuaikan dengan hobi kalian masing-masing. Nggak mungkin orang nggak punya hobi, itu nggak mungkin. Pasti semua orang itu punya hobi, itu jelas. Sesuaikan dengan hobi kalian ya. Ini mau kemana? Mau ke kiri apa ke kanan? Kok lihat jalannya ya. Kalian tinggal menyesuaikan kemampuan kalian. Nah, kalau saran saya sesuaikan dengan hobi kalian. Karena kalau kalian membuat sebuah channel video konten sesuai dengan hobi kalian, saya pastikan ide kalian nggak bakalan habis, karena sesuai dengan hobi kalian. Tapi kalau kalian membuat kontennya itu di luar kemampuan kalian, kalian akan
bingung sendiri bagaimana ide-idenya, apalagi kalian akan bingung dalam hal membuat idenya. Bingungnya di situ biasanya. Seorang pemula itu bingung dalam membuat ide. Nah, kalau konten kalian itu idenya sesuai dengan hobi kalian, ya kalian nggak bakalan kehabisan ide. Sudah gitu. Balik lagi yo. Udah nggak apa, yuk lanjut lagi. Ya, saran saya kalian harus membuat konten itu sesuai dengan hobi kalian, karena itu nanti akan mempermudah kalian untuk membuat video berikutnya, karena sesuai dengan hobi kalian, sehingga kalian tidak akan kehabisan ide dalam hal membuat konten video konten. Ini tadi lewat mana tuh saya? Itu saran saya dalam hal membuat video ya mas bos, karena banyak tuh ini lewat sini, ini kan tadi mas bos kan, karena banyak tuh ya konten kreator yang membuat videonya itu kan asal ya, tanpa memikirkan ke depan, ide ke depan itu nanti seperti apa yang akan dibuat. Jadi ya kalau saran saya lebih baik buatlah video yang sesuai dengan kemampuan kalian, itu nanti akan menjadi lebih baik ke depannya. Oh iya, berarti tadi gitu ya naik ya. Oh, dia lewat sana ya, enak lewat sana tadi. Nggak malah sini lagi. Tadi kayaknya kalau nggak salah sini ya, enggak deh, sana deh ya. Nah, lebih baik kalian sesuaikan dengan hobi kalian ya. Itu tadi ya saran saya ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian kalian kalau bisa ya, kalau ya tapi nggak harus dipaksakan ya, nggak harus dipaksakan. Kalian juga belajar mengenai SEO. Apa itu SEO ya, sudah saya jelaskan ya tadi, Search Engineering Optimization, atau mengoptimalkan kata kunci yang sesuai dengan judul channel kalian, judul video kalian. Oh, kita sini beteng mas bos, ternyata ini beteng ya, bener tadi yuk mau coba ke sini ya, sesuaikan dengan judul kata kuncinya, sesuaikan dengan judul video kalian ya. Gini ya, coba kembali, kita balik, kita lewat ya ke sana. Untuk kata kunci kalian harus belajar dulu ya mas bos. Untuk pemula loh ini ya, kalau yang sudah profesional ya skip aja videonya ya. Ini untuk pemula itu untuk mencari kata kunci ya, kalian
harus belajar ya kata kunci yang cocok dengan video karya lewat desa ya. Ini kata kunci yang tepat kalian untuk mendapatkan kata kunci yang tepat, coba kalian melakukan apa itu namanya, searching di Google ya. Searching di Google, kalian coba Google itu kan banyak juga itu kata kunci Mas Bos. Kata kunci di Google itu kan banyak sekali, kalian bisa mencarinya searching di Google. Kata kunci yang sekiranya banyak dipakai oleh channel YouTube ya, cuman banyak juga itu. Kalian bisa mencarinya atau bisa memakainya itu saat hiburan. Kemudian setelah SEO, kalian juga harus bisa membaca data analitik di YouTube Studio ya, data analitik mengenai channel kalian. Kalian harus bisa membacanya, apakah channel kalian itu sehat atau kena penyakit dari channel YouTube itu kan banyak Mas Bos, banyak yang kita bentar ya, kita mau nyebrang. Banyak yang kita kita ketahui, kita sadari, ada yang juga tidak kita sadari kesalahannya. Dan sudah saya sebutkan ya, kesalahan-kesalahan YouTuber pemula yang tidak disadari banyak itu. Kalian bisa mencari videonya ya, video lamanya di situ kan banyak. Terus kemudian, wah ini jalannya rusak parah ini. Bentar, jalannya rusak parah. Oke ya Mas Bos, untuk yang selanjutnya yang mudah pahami ya, kalau channel kita kena penyakit yang tidak kita sadari ya, padahal kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur dari YouTube, tapi tetap channel kita terkena masalah atau kena penyakit. Kita bisa melihatnya, mengeceknya di analitiknya di YouTube Studio ya, bagian analitik. Kalian cek bagaimana perkembangan channel kalian, di situ nanti kalian akan melihatnya, terutama di bagian apa itu namanya, tayangan ya Mas Bos. Di bagian tayangan itu akan sangat terlihat jelas. Jalannya rusak banget nih, rusak parah jalannya. Kalian bisa melihatnya di bagian analitik, nanti kalian cek di bagian tayangan. Kalau channel kalian normal, itu seharusnya bagian tayangan itu seharusnya di atas 15.000 ya. Tayangan itu kan penyebaran video kalian, berapa banyak video kalian ditampilkan di beranda YouTube-nya di bagian tayangan tersebut.
bukan di penayangannya tapi di bagian tayangannya. Bagian tayangan itu kan rekomendasi dari YouTube mengenai video kalian, berapa banyak video kalian itu ditampilkan atau disebar di beranda-beranda YouTube ya. Kemudian kalian cek ada berapa jumlahnya. Kalau di atas 15.000 berarti masih normal channel kalian. Tapi perlu diingat, kalau sampai berada di bawah 15.000 ya kalian harus segera melakukan antisipasi. Berarti channel kalian itu ada masalah. Masalahnya ada di mana ya, kalian harus mengecek satu persatu ya, mengecek satu persatu apa yang sudah kalian lakukan. Biasanya itu kita tidak ingat apa yang sudah kita lakukan, karena biasanya itu terjadi karena kita tidak menyadarinya. Itu namanya kita terkena hukuman spam. Nah, sudah saya jelaskan ya hukuman spam di video yang lalu, kalian bisa buka kembali videonya. Di sini sedikit saja saya jelaskan, spam itu adalah sebuah hukuman dari YouTube, yang dimana spam ini adalah sesuatu atau perilaku kita terhadap channel kita di luar kebiasaan kita, sehingga algoritma YouTube atau robot dari YouTube itu membaca bahwa ada kebiasaan yang tidak biasa dilakukan di channel kalian, yang menyebabkan hal macam itu dianggap spam oleh YouTube. Ini gimana Pak nih? Padahal ini kan jalan kampung ini, kok hancur seperti ini ya. Nah, seperti tadi itu ya Mas Bro, namanya itu adalah hukuman spam. Biasanya tidak kita sadari, kebanyakan tidak kita sadari hukuman spam, tapi ya itulah realitanya di dunia YouTube. Ini jalannya sangat jelek banget ini, dan jalan kampung jadi jalur material tuh jadi seperti ini, hancur lebur. Jadi kalian untuk mengantisipasinya itu kalian tenang ya, kalian harus tenang terlebih dahulu, jangan panik. Kalian tetap upload video rutin seperti biasa, kalian upload rutin seperti biasa. Yang jelas video kalian harus original, video kalian sendiri, jangan video editan, tapi harus video original kalian sendiri. Karena apa? Karena menurut salah satu konten kreator itu katanya kalau kita terkena dampak hukuman spam tapi kita tetap rutin upload video sedikit demi sedikit, nanti akan mengurangi hukuman spam, masa hukuman spam ya. Karena masa hukuman spam itu kalau tidak salah itu 3 bulanan, kalau nggak salah ya, 3 bulan. Ya memang hukuman spam ini memang sangat menjengkelkan, sangat merepotkan. Channel kita tidak berkembang, channel kita jangan berkembang ya, kayaknya berkembang tapi kan sedikit sekali ya.
Jadi kan cuma jalan di tempat, hasilnya channel kita tidak berkembang, benar-benar berkembang. Yang biasanya itu video kita direkomendasikan oleh YouTube di atas 15.000, bahkan bisa sampai di atas ratusan ribu, tapi itu nggak nyampe 15.000 penyebarannya ya, tayangannya, penyebaran video kita di beranda YouTube ya. Jadinya channel kita ya sulit untuk berkembang. Sama seperti halnya dalam kalian naik motor ya, kalian gasnya kalian polkan gasnya, tetapi remnya juga kalian tekan sepol-polnya, remnya kan sama saja. Nggak jalan-jalan juga kan motor kalian. Nah, seperti itu gambarannya ya Mas Bos. Kita harus tenang dulu ya, sebelum untuk menyikapi itu kita harus tenang, jangan panik, tenang dulu. Kemudian kita yang pertama kita lakukan, upload video rutin seperti biasa, tapi harus video yang murni original buatan kita sendiri. Kalau bisa ada wajah kita dan juga suara kita, kalau bisa itu malah lebih bagus lagi. Kemudian untuk untuk mengantisipasi yang berikutnya itu adalah kita ingat-ingat video mana yang menyebabkan terkena dampak tersebut. Biasanya itu kan kita tidak menyadari, kadang juga terkena pelanggaran hak cipta juga ada, kita ingat videonya, atau malah konten berulang juga bisa. Kita ingat video-video yang kita upload, kita ingat, kita cek satu-satu. Terkadang ya Mas Bos, terkadang pada saat kita merekam itu ada sayup-sayup lagu dari lagu-lagu yang terkenal, itu lagu-lagu dari band-band terkenal atau dari musik-musik terkenal itu ya Mas Bos. Kadang ada sayup-sayup itu pun juga terkena hukuman loh channel kita. Pada saat ada video kita itu asli, ada wajah kita, ada suara kita, tapi di video itu ada sayup-sayup suara musik dari band-band terkenal atau penyanyi-penyanyi terkenal seperti itu pun juga terkena hak cipta atau malah konten berulang. Jadi ya kita harus benar-benar hati-hati ya Mas Bos dalam merekam. Pastikan dulu suasananya, ada sayup-sayup lagu-lagu dari band-band terkenal tidak, dari band-band yang berhak cipta tidak, atau lagu-lagu dari yang mempunyai hak cipta tidak. Kalau bisa cari yang benar-benar tenang, tidak ada lagu-lagu sayup-sayup lagu tersebut ya. Yang berikutnya namanya, berikutnya kalian juga bisa melakukan setelah tadi itu ya apa namanya, hukuman itu ya, hukuman tadi ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya Mas Bos. Kurang lebihnya seperti itu tadi cara untuk antisipasinya ya, karena kan kita juga nggak tahu ya, karena kita tidak menyadarinya hal macam itu yang tidak kita sadari. Kadang juga kita keseringan upload pun juga terkena spam,
Dan biasanya kita seminggu sekali, kita menjadi seminggu 4 kali, ya itu kan juga bisa terkena spam juga. Kan ada juga seorang YouTuber pemula itu yang disarankan supaya pada saat channel dia itu mengajukan monetisasi, ya channel dia sudah diajukan monetisasi, konten kreator pemula tersebut disarankan supaya untuk untuk tidak upload video terlebih dahulu selama proses pengajuan monetisasi. Itu yang juga nggak tahu, saya yang menyalahkan channel siapa, tanya sih channel besar, tapi juga nggak tahu juga saya itu, supaya untuk tidak melakukan upload video. Nanti kalau sudah disetujui pengajuannya, baru nanti melakukan upload video sehari 3 video 4 video seperti itu katanya. Tapi kenyataannya malah channelnya terkena hukuman spam. Ya seperti itu ya, yang harus kita antisipasi begitu ya. Meskipun kita sedang pengajuan monetisasi ya, channel kita yang sudah syaratnya terpenuhi untuk mengajukan monetisasi, ya pada saat proses pengajuan monetisasi ya kita tetap rutin upload seperti biasa, jangan ditambah yang aneh-aneh ya, seperti biasa sebelum kita pengajuan monetisasi. Kalau sehari 1 video ya sehari 1 video, seminggu bisa upload 3 video ya seminggu upload 3 video ya, seperti biasanya kita lakukan, jangan ditambah yang aneh-aneh. Meskipun dalam proses pengajuan monetisasi nggak apa-apa, itu justru nanti mungkin akan bisa mempercepat proses pengajuan monetisasi. Meskipun di YouTube sendiri mengatakan tidak ada cara untuk mempercepat proses pengajuan monetisasi, karena semuanya melalui proses pengecekan dan juga verifikasi. Jadi tidak ada cara untuk mempercepat proses pengajuan monetisasi ya. Kita tetap upload rutin seperti biasa, jangan sampai tidak upload setelah 7 hari kita langsung uploadnya barbar ya, terkena dampak spam akhirnya, karena di luar kebiasaan yang biasa kita lakukan. Oke Mas Bos, ini kita melewati jalan ke Candi Merak ya. Ini jalan untuk menuju ke Candi Merak yang ada di Desa Karangnongko. Ini videonya panjang ya Mas, memang sengaja saya buat panjang, tapi Candi Merak di mana ya, udah kelewat ya. Udah kelihatan Candi Meraknya. Ya nggak apa-apa, kita terus saja ini. Saya penasaran lewat jalan yang dulu itu, jalannya bagus. Jalannya yang dulu yang ke sini ya, kesini ini bagus ya jalannya, pemandangannya juga bagus ini, ke sini
putar-putar, putar-putar kayak gangsian. Nah, di sini yang dulu, di sini bagus ya pemandangannya. Kelapa, kebun kelapa, terus ini kebun durian. Nah, ceklong. Sini kebun durian, kebun durian. Oh. Baterainya tinggal berapa nih? Kayaknya merah nih. Oh iya, udah merah baterainya Mas Bos. Bentar, ganti baterai dulu ya Mas Bos. Oke ya Mas Bos, kita lanjut ya. Tadi sudah ini sudah ganti baterai ya, tapi baterainya sudah merah. Kita lanjut perjalanan kita. Ini perkebunan ya, ini perkebunan warga, ini Mas Bos. Banyak durian ini di sini, seperti tadi. Ini banyak warga yang berladang kegiatannya. Ini di Karanongko, ini desa Karanongko. Oh, banyak ya Mas Bos yang bisa kita lakukan di YouTube. Itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya, salah satunya tadi ya, untuk mencegah itu tadi, mencegah antisipasi spam ya Mas Bos. Karena untuk spam ini memang penyakit yang tidak bisa kita duga-duga, tidak bisa kita prediksi, karena kita tidak sengaja melakukannya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pemula. Sama juga saya juga pemula, saya antisipasi supaya tidak terkena spam. Kita lurus saja ya, kalau belok nanti kejauhan. Ya. Oke, kita nanti lurus saja, nanti sampai di Basin nanti ya. Kita sudah sampai di sini. Nanti juga kayaknya juga terkena tol ini kayaknya loh ya. Kayaknya juga ada proyek tol itu di situ.
Tadi istri saya telepon, nanti pas jemput suruh bawain kotak kuku palsunya. Aneh-aneh aja wanita itu. Oh iya kan, itu tolnya. Dan diarahkan ke sini kan. Dulu ada yang telepon, bentar dulu. Oke, berhenti sini dulu ya. Kayak ada yang telepon. Kok kayak marah sono. Oh enggak ada. Enggak ada mas bos, enggak ada yang telepon. Ya seperti ini ya mas bos, jalan kalau terkena proyek tol jalannya jadi seperti ini, rusak. Nah kan buat lewat kendaraan material dan juga alat berat. Tapi nanti kalau sudah selesai tolnya, ini semua akan diperbaiki lagi. Tambah lagi kan sini juga sudah mulai hujan juga cuacanya. Ya, seperti itu tadi ya mas bos, kurang lebihnya kayak tadi cara untuk mengantisipasi channel yang kurang sehat ya. Yang itu tadi kalian juga harus belajar untuk membaca analitik di YouTube Studio ya. Karena kalau kita bisa membaca analitik di YouTube Studio itu nanti akan mempermudah kita dalam pengecekan channel kita. Kemudian ya itu yang perlu diketahui juga bagi seorang konten kreator
pemula yaitu kalian jangan sampai apa namanya risih atau apa namanya tidak suka dengan komen-komen yang menyindir kalian atau yang memberikan kritik kepada kalian. Justru kalau ada komen yang memberikan kritik kepada kalian, itu justru nanti kalian akan bisa memperbaikinya. Karena apa? Karena yang bisa melihat atau menilai konten kita itu baik atau tidak kan orang lain, bukan kita. Orang lain menilainya gimana? Kalau kita menilainya pasti ya sudah bagus, tapi kan belum tentu orang lain. Nah, nanti kita bisa memperbaiki ya, memperbaiki dari kesalahan dari konten kita, dari apa kritik-kritik dari para penonton kita. Karena sebuah kritik itu akan membangun kita daripada pujian ya. Kalau pujian itu malah tidak akan memberikan kita apa-apa, tapi kalau kritik itu akan membangun kita, akan membuat kita akan terus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau pujian akan membuat kita terlena mengenai keberhasilan kita. Seperti itu Mas Boyo. Banyak loh komen-komen yang bahkan juga WA saya juga itu ada yang mengkritik saya banyak sekali, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah. Justru hal macam itu yang saya cari untuk membangun, untuk memperbaiki channel saya, untuk juga saya supaya terus belajar. Makanya saya selalu dalam akhir video selalu meminta supaya teman-teman untuk memberikan kritik ya, kritik dan saran di komentar ya, di kolom komentar. Karena sebuah kritik itu akan membangun saya, akan membentuk saya, dan saya juga akan terus belajar dari kesalahan yang sudah saya perbuat, yang sudah saya lakukan ya. Betul kenapa banyak komen-komen negatif itu saya selalu membalasnya dengan hal yang positif. Dulu di video saya yang di channel saya yang satunya ada yang komen ya banyak sekali komen negatifnya. Inilah ya saya balas dengan santuy aja, saya balas dengan hal yang positif saja. Terima kasih kritiknya, terima kasih untuk komentarnya, seperti itu saya. Kalau saya ya oke bos, salam kenal, akan saya perbaiki kesalahannya, seperti itu. Tidak saya balas dengan yang aneh-aneh. Kadang ada itu ya konten kreator ya, konten kreator yang punya moderator itu untuk menfilter komen-komen. Kan seharusnya nggak usah difilter ya, namanya penonton alami kan tidak bisa dikendalikan ya. Meskipun kita punya 1000 moderator pun kita nggak akan bisa, apalagi hater ya, hater yang nggak bisa dikendalikan. Yang jelas kalau ada apa komentar-komentar yang belum hiji, belum satu yang gunanya. Yang jelas kalau ada komen-komen negatif itu selalu saya balas dengan hal yang positif. Saya balas komen yang positif juga ya, betul.
balas dengan komen yang positif, dengan komen yang tidak membalas, komen yang negatif. Justru saya sangat berterima kasih, dan justru kalau ada komen-komen yang seperti itu, hal macam itu yang disukai oleh YouTube. Apanya sih seperti itu berarti menandakan bahwa channel kita itu banyak yang merespon, baik respon negatif maupun respon positif. Dan berarti channel kita itu apa ya namanya, kalau saya bilang tuh konten kita itu berarti ada sebuah keseimbangan ya, ada yang komen positif, ada yang komen negatif. Nah, seperti itu ya, ada sebuah keseimbangan, tidak hanya yang komen positif terus. Nah, kebanyakan ini YouTube pemula nggak kuat dengan komen-komen negatif ya, kebanyakan seperti itu, nggak kuat. Wah, channel saya kok di komen seperti ini. Biasanya banyak yang nggak kuat kalau ada yang komen negatif. Justru hal macam itu Mas Bos, hal macam itu yang harusnya kalian bisa apa tuh namanya, mengolahnya ya. Komen negatif kalian olah, kalian balas dengan hal yang positif. Anggap itu sebuah kritikan. Nanti membalasnya pada saat kita sudah sukses, sudah berhasil. Dan kemungkinan besar orang-orang yang komen negatif itu kemungkinan dulu mereka pernah membuat video atau channel yang sama dengan kalian, tetapi mereka gagal sehingga mereka melampiaskan dengan komen-komen negatif di sebuah video atau channel yang sama seperti yang pernah mereka buat. Kemudian mereka mencari teman untuk gagal, seperti itu ya. Seperti yang di sana YouTuber pemula yang mereka serang. Itu enggak masalah Bos, itu akan membuat Anda terus terpacu. Nah, nanti kita membalasnya setelah kita sukses, kita balas dia dengan kesuksesan kita di YouTube. Kamu misalnya cuma keluar-keluar, saya sekarang sudah sukses dengan YouTube saya. Jadi itu membalasnya seperti itu, membalasnya dengan santuy ya, dengan elegan membalasnya. Tapi ya jangan terus kemudian kalian melakukan untuk punya pemikiran untuk membalas ya, jadi itu jangan. Itu apa ya namanya, kalau Jawa namanya cara bodohnya. Tapi jangan kalian punya pemikiran membalasnya dengan cara jangan ya, jangan, nggak baik itu, nggak baik. Ya seperti itu yang Mas Bos. Oh tadi mobil SMK Kursia Sapukat tadi lewat itu yang pakai siapa ya tadi? Oke, nanti tak lihatnya di video, nanti tak lihatnya di video ya, seperti itu ya Mas Bos. Banyak orang Bos yang bilang seperti itu, wah konten seperti itu nggak akan berkembang, konten seperti itu nggak akan berhasil ya. Ya nggak apa-apa, nggak berhasil bisa hidup, kita menyimpan arsip kita di YouTube. Nanti bisa kita ceritakan ke siapa, ke anak cucu kita, nggak masalah.
yang berhasil di YouTube ya kan ada tempat lain, mungkin kan kita berhasil di tempat yang lain. Setelah kita berhasil di tempat yang lain, bisa juga kita kembali ke YouTube, kemudian kita berhasil di YouTube karena dari pengalaman di tempat yang lain. Nah seperti itu kan, kita nggak tahu juga kan masalahnya. Selain kita berusaha, ya jelas kita kan bisanya cuma berusaha seperti itu. Ini videonya kayaknya panjang, habis 2 baterai ya. Saya ingin tuh motor kayak gitu, pas banget itu motor kayak gitu buat ngevlog. Ya cita-cita mas bos, cita-cita pengen punya motor sport. Oke ya mas bos, kita sudah sampai nih, sampai di mana ini namanya, sampai di mana, desa mana nih lupa saya. Aduh, ini hampir sampai di Bramen ya ini, Karsuli ya, sampai di desa Sekarsuli ini. Mau ngomong Sekarsuli aja sulit nih. Nah ini nanti sebentar lagi sampai di Bramen. Ya itu tadi ya bos, video saya sharing-sharing sambil jalan-jalan siang-siang daripada gabut di rumah. Kita sudah sampai di Bramen. Panjang ini videonya kayaknya. Tadi loh saya penasaran, mobil sekolah tadi yang membawa siapa tadi ya. Tadi mobil sekolah yang membawa siapa tadi ya, lupa saya. Lupa, nggak kelihatan tadi yang nyopir aja. Kok ke arahan ya, arah nongko ya. Ke arah utara ya, ke arah mau ke arah nongko ya, mau pembahasan tetap ke arah nongko. Yang membawa siapa yang membawa? Nanti videonya tak cek, nanti videonya tak cek lagi nih. Nanti yang video nomor berapa ya nanti.
Ya bos, sebentar lagi kita sampai di rumah. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya, kritik yang sarannya jangan lupa ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.